Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, sahabat-sahabatku, teman-temanku, sahabat dalam kebaikan, sahabat dalam bergandengan tangan menuju ridhonya Allah, teman dalam bersama-sama mengharap ridhonya Allah, mengharap rahmatnya Allah, yang dengan rahmat itu senantiasa kita rahmat itu kita sebarkan di setiap sisi kehidupan kita, di setiap jengkal buminya Allah yang kita huni ini. Alhamdulillah kita telah memasuki hari yang ke malam yang ke-8 di bulan suci Ramadan ini. Semoga kita tetap dianugerahi kebahagiaan, kesemangatan untuk menjalankan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Kita melanjutkan kajian kitab Mawaidul Usfuriyah pada kita memasuki hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajlisu ala kulli babin minal masjid yaumil jum'ah sab'una malakan yaktubuna an-nas bi asma'ihim hatta yakuna akhara man yaktubu rajulun ja'a hina jalasal imam alal mimbar walam yu'id ahadan fi majlisi walam ya'kul ila khairan wadhalika adna ahla yaumil jum'ah hadan wadhalika alladhi yaghfiru lahu ma amalan nasayyati min bainil jum'atain. Yang kurang lebih artinya dari sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, pada tiap hari Jumat 70 malaikat duduk di depan pintu masjid. Mereka menulis nama-nama orang hingga orang yang terakhir ditulis yang datang pada saat imam telah duduk di atas mimbar. Dia tidak menyakiti siapapun di tempat duduknya dan tidak berkata kecuali yang baik. Maka itulah ahli hari Jumat yang paling rendah bagiannya. Dan hal tersebut yang membuatnya diampuni di atas apa yang telah dia perbuat dari keburukan di antara 2 Jumat. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya untuk mencapai kesempurnaan ibadah Jumat kita, memperoleh fadilah-fadilah yang lebih, kita datang ke masjid sebelum khotib naik ke mimbar dan duduk sesuai teks hadis ini. Karena apa? Karena di dalam Jumat ini ada banyak keberkahan, ada banyak kefadilan, ada banyak hal yang luar biasa. Nah, selaras dengan ayat ini ada sebuah di dalam Al-Quran ada sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalatil malaikatu ataj'al fiha ma yafsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-ayah ila akhirih. Ketika suatu saat Allah berfirman berkata kepada para malaikat. Ketika Tuhan berkata kepada para malaikat ini di ayat Al-Quran, sesungguhnya kami akan menjadikan khalifah di muka bumi. Maka sesaat itu juga para malaikat kemudian berkata, memprotes lah istilahnya, kalau memprotes atau usul atau apa biasanya. Malaikat berkata, akankah engkau akan menjadikan makhluk yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di muka bumi, sedangkan
kami malaikat senantiasa bertasbih dan memujimu serta mensucikan namamu. Kemudian Allah marah, Allah murka, dan Allah murka, kemudian Allah murka, dan kemudian turun ayat lagi. Sesungguhnya kami lebih tahu apa yang kalian tidak ketahui. Mendengar itu para malaikat semua menjadi takut, melakukan takut karena salah, takut karena memprotes, takut karena usul pada Allah. Para malaikat kemudian pada turun dan mengitari arasnya Allah bertawaf sebanyak 7 kali dengan tetap membaca tahmid, takbir, dan memuji Allah, meminta ampun kepada Allah, mensucikan nama Allah, sehingga Allah kemudian mengampuni para malaikat tersebut. Setelah kejadian itu, Allah mengutus kepada para malaikat untuk turun ke bumi mendirikan rumah pertama kali, yaitu Ka'bah di muka bumi. Yang dengan rumah tersebut nanti ketika anak cucu Adam melakukan kesalahan akan datang ke rumah tersebut, mengitari rumah tersebut sebanyak 7 kali bertawaf. Ini sejarahnya ketika ada orang tawaf di Ka'bah itu, sejarahnya hanya adalah merupakan duplikasi ataupun merupakan hal yang pernah, ibadah yang pernah dilakukan para malaikat di arsy, di langit, kemudian disyariatkan di muka bumi sebagai bentuk permintaan maaf kepada Allah. Suatu saat ketika di bumi ini terjadi bencana bah atau ini wakilah banjir zaman Nabi Nuh, Ka'bah ini tertutup oleh air bah tersebut, air banjir kemudian diangkat atas titah Allah, dibawa ke langit 4, ke langit lapis keempat. Di sana kemudian di samping Ka'bah ini, Baitullah yang di bumi dibawa ke langit terus, di sampingnya dibangun sebuah menara. Yang menaranya ini setinggi 500 tahun perjalanan di alam malakut. Kemudian Baitullah yang di langit keempat ini diberi nama Baitul Ma'mur. Dan ketika sudah memasuki hari Jumat, ini malaikat Jibril naik ke atas menara yang tinggi, mengumandangkan azan. Setelah itu malaikat Mikael naik berkhutbah di mimbar. Kemudian malaikat Israfil berkhutbah. Kemudian malaikat Mikael menjadi imam sholat Jumat tersebut. Ini kejadian peristiwa di Baitul Ma'mur di langit keempat, di Ka'bah yang di langit 4. Kemudian malaikat Jibril berkata, pahala yang aku dapatkan dari azan ini akan aku berikan, akan aku hadiahkan kepada semua orang-orang yang azan di muka bumi. Malaikat Israfil juga tidak mau ketinggalan. Semua pahala yang aku dapatkan ketika berkhutbah di sini akan aku berikan kepada para khatib di muka bumi. Selanjutnya malaikat Mikael selaku imam juga melakukan hal sama, bahwa pahalanya dia mengimami di Baitul Ma'mur itu pahalanya akan dihadiahkan, akan diberikan kepada semua imam masjid yang mengimami sholat di bumi. Kemudian semua tak terhitung malaikat di situ yang ikut ibadah sholat Jumat itu semuanya berkata,
bahwa semua ibadah yang dia lakukan pada Jumat di sini hadiahnya diberikan kepada umat Muhammad, kepada umat Islam, umat Kanjeng Nabi Muhammad yang melakukan ritual ibadah kewajiban sholat Jum'ah. Kemudian Allah berfirman, wahai para malaikatku, apakah kalian semua akan mengasihi hamba-hambaku, sedangkan aku adalah Allah yang maha pengasih. Wahai para malaikatku, aku bersaksi. Ini Allah bersaksi di depan para malaikat. Aku bersaksi di hadapan kalian bahwa sesungguhnya aku mengampuni, aku Allah mengampuni semua orang, mereka semua yang menghadiri sholat Jum'ah. Mengampuni, dan orang yang bersolat Jum'ah ini mendapat ampunan yang luar biasa. Hadiah ampunan dari Allah ini merupakan hadiah istimewa untuk umat Nabi Muhammad, tidak untuk umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ada sebuah kisah ini dari Syekh Imam Al-Janjusti, bahwa beliau mendengar dari gurunya yaitu Imam Abu Muhammad bin Abdullah bin Fadl pernah menyampaikan di dalam pelajarannya, di dalam kelasnya, dia mengajar dengan menggunakan bahasa Persia. Nah, ceritanya diriwayatkan dari Al-Auza'i bahwa ia berkata, pernah bercerita, suatu saat ada orang bernama Maisarah bin Hunais melewati sebuah kuburan. Kemudian Maisarah ini mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, Maisarah mengucapkan salam kepada ahli kubur. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Semoga Allah merahmati, mengampuni dan memberkahi kami dan kalian semua pada saat menghadapnya. Yaitu pada saat kami telah mengalami apa yang telah kalian alami. Kemudian Allah tiba-tiba mengembalikan satu ruh yang sudah meninggal, satu ruh dikembalikan ke salah satu jasad penghuni kuburan tersebut. Di jasad tersebut, roh tersebut menjawab salam dari Maisarah dengan perkataan yang fasih. Beruntunglah kalian wahai penduduk bumi, karena kalian bisa melaksanakan ibadah haji setiap bulan 4 kali. Ini perkataan orang yang sudah meninggal tadi. Kemudian Maisarah bertanya, kemana kami bisa melakukan haji sebanyak 4 kali di setiap bulan? Nah, orang yang meninggal yang sudah rohnya dimasukkan kembali menjawab, berangkatlah sholat Jumat. Apakah kalian tidak tahu bahwa ibadah sholat Jumat adalah seperti ibadah haji yang mabrur dan pasti diterima? Kemudian Maisarah bertanya lagi, beritahu kami amalan apa yang bisa senantiasa kami lakukan. Kemudian ahli kubur beristighfarlah, karena istighfar adalah sesuatu yang paling bermanfaat di akhirat. Ini luar biasa, ada pelajaran ini langsung dikasihkan orang yang pengalaman orang yang sudah meninggal bercerita kepada Maisarah. Kemudian Maisarah bertanya lagi, apa yang membuat Anda tidak menjawab salam kami tadi? Nah, si penghuni kuburan menjawab, salam itu merupakan kebaikan-kebaikan, sedangkan kebaikan-kebaikan kami telah diangkat. Karena kebaikan tidak bisa bertambah dan keburukan bagi kami saat ini juga tidak bisa bertambah. Nah, kemudian
Kemudian si penghuni kubur mendoakan semoga Allah meridhai dan merahmati kamu, wahai penduduk dunia. Jadi ada sebuah hal yang istimewa ini. Yang pertama, kita melakukan ibadah Jumat dengan tata cara syariat yang benar, dengan datang lebih awal, itu ibarat ibadah haji yang pasti mabrur dan diterima. Yang kedua adalah kita untuk senantiasa meminta ampun, beristighfar kepada dosa-dosa kita, kepada apa yang telah kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak. Itu yang hal yang paling diharapkan ketika nanti kita berada di alam akhirat. Karena ketika sudah masuk ke alam akhirat, tidak ada orang tidak bisa lagi beristighfar. Istighfarnya tidak diterima. Itu hal yang paling istimewa. Kemudian ada kisah lagi dari Syekh Imam Alamul Millah Waddin Az-Zandusti berkata bahwa ia mendengar Abu Mansur berkata, Allah memberikan hari Sabtu kepada Nabi Musa dan 50 Nabi dan Rasul yang umat-umat Nabi Musa yang hari besar pada hari Sabtu. Makanya orang Yahudi itu yang diperingati hari Sabat, hari Sabtu. Kemudian yang Nabi dan Rasul yang punya hari istimewa hari Sabtu ini adalah ada totalnya 50 Nabi dan 50 Rasul. Kemudian Allah memberikan hari Ahad untuk Nabi Isa dan 50 Nabi dan Rasul bersamanya. Ini yang menggunakan hari istimewa pada hari Ahad. Kemudian Allah memberikan hari Senin untuk Nabi Muhammad dan untuk 63 Nabi dan Rasul bersamanya. Karena totalnya Nabi itu semuanya ada 124.000. Sementara Rasul ini ada 313 Rasul. Dan yang paling istimewa adalah Nabi kita Nabiullah Muhammad SAW beserta 30 Nabi dan Rasul, 13 Nabi dan Rasul. Allah memberi hari Selasa untuk Nabi Sulaiman beserta 50 Nabi dan Rasul. Kemudian hari Rabu untuk Nabi Yakub beserta 50 Nabi dan 50 Rasul. Allah memberikan hari Kamis untuk Nabi Adam beserta 50 Nabi dan 50 Rasul. Maka masih ada tersisa satu hari, yaitu hari Jumat. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Allah, Wahai Allah, ya Tuhanku, apa bagian untuk umatku darimu? Nah, ini dimintakan khusus kita dari Rasulullah memintakan khusus kepada Allah. Apa yang kau berikan kepada umatku? Kemudian Allah bersabda, Allah berfirman, wahai Muhammad, hari Jumat surga adalah milikku, hari Jumat dan surga adalah milikku, dan aku telah memberikan hari Jumat dan surga itu untuk umatmu serta keridhaanku, bersama Jumat dan surga sebagai hadiah untuk mereka. Nah, kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad ini sangat luar biasa. Kita sudah diberi hadiah istimewa berupa hari Jumat. Kita disediakan surga dan juga ridhonya Allah atasnya. Makanya kita sebagai umat-umat yang istimewa di hadapan Allah, umat Rasulullah, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya untuk tetap senantiasa jangan sampai membuat Allah marah kepada kita dengan dosa-dosa kita. Kita senantiasa harus memperbanyak istighfar kita, minta ampun kita kepada Allah.
Kita harus senantiasa berterima kasih membaca sholawat kita kepada Kanjeng Nabi. Karena hanya itu yang bisa kita harapkan nantinya. Syafaat Kanjeng Nabi dan ampunan dari Allah. Cukup sekian dari kami. Apabila ada bacaan atau cara penerjemahan kami yang kurang pas, kurang berkenan itu atau salah, itu adalah murni kebodohan dan kurang tahuan kami, kekurangan kami. Kalau ada kebenaran itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.